Halo, Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi kita di series belajar microcontroller. Di pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang manipulasi bit ya. Kita belajar bagaimana caranya kita melakukan set, bagaimana kita melakukan reset, dan bagaimana caranya kita melakukan flip ya, dengan berbagai macam variabel ya. Sekarang kita coba mengimplementasikan apa yang kita sudah dapat di coding sambil kita akan belajar lagi bagaimana caranya kita melakukan test bit ya. Test bit itu biasa digunakan untuk mengetes apakah sebuah input logiknya high atau logiknya low ya. Nah, untuk coding kita gunakan softwarenya adalah VS Code ya. VS Code-nya adalah seperti ini ya. Uh, Tunjukkan dulu VS Code-nya seperti ini. Ya, kita bisa mulai ya dengan cara kita mulai buka ya. Ini saya close dulu aja ya. Bisa nggak ya di close? Kita coba dulu. Project yang tidak digunakan. Oh, nggak bisa ya. Ya sudah, kalau nggak bisa kita pakai ini aja ya. Biarkan saja itu kita pakai ini. Tapi sebelumnya saya akan perlihatkan ya. Modul kita nanti kita gunakan yang ini ya. Kita gunakan modulnya adalah Arduino Mega, sehingga di platform I/O nanti kita settingnya adalah Arduino Mega. Sengaja kita tidak menggunakan software IDE Arduino karena kita ingin belajar lebih deep ya. Oke, langsung saja kita bisa mulai ya. Caranya adalah kita klik New Project, ya, kemudian kita ketik di sini, katakan saja First Project. Itu kemudian setelah itu kita pilih boardnya, kita ketik saja Mega 2560, kita pilih ini, kemudian setelah itu kita pilih frameworknya Arduino ya, kemudian kita finish. Oke, nah sekarang ini sudah ya, frameworknya sudah kita pilih, kemudian kita bisa menggunakan mana ya, kok nggak ada. Nah di sini ya, kita bisa menggunakan ini yang first project itu. Kita klik saja yang main. Kemudian kalau kita lihat ya, contohnya mungkin Arduino dulu ya. Kita coba mulai bergerak dari Arduino, ala Arduino, kemudian ala GCC gitu ya. Ala Arduino berarti kita includekan Arduino, kita lihat bedanya Blinky sama Arduino dengan Blinky yang kita gunakan tanpa framework Arduino gitu. Nah, ambil contoh yang ada di sini. Kalau pakai Arduino ya, itu kan kita modelnya begini ya. Kita pakai pin mode sama digital write ya. Berarti ini katakan saja saya pingin Blinky di satu di situ dulu ya. Ini sambil saya besarkan biar kelihatan. Kita pingin katakan saja buat project Blinky di port A bit ke berapa? Bit ke 0 gitu ya. Maka yang kita lakukan, kita siapkan dulu kalau pakai Arduino ya, pin mode yaitu port A bit ke 0 ya. Maka di sini kalau port A bit ke 0 itu pinnya berapa itu kita harus tahu. Nah, kalau kita nggak tahu, berarti kita harus lihatkan di datasheet ya. Nah, datasheetnya carinya di mana? Carinya ya tentunya di Google ya, yaitu Mega 2560 pinout Arduino. Oke, kita coba cari gambarnya yang kira-kira membantu kita ya. Nah, mungkin ini, atau mungkin ini, atau mungkin juga ini. Oke, kita coba cari tahu dulu aja. Kita cari port A bit ke 0 ya. Itu di mappingnya di mana tuh? Sekarang kita lihat. Ini gambarnya terlalu kecil ya. Coba kita cari gambar yang besar saja.
cari, mudah-mudahan ini besar ya. Ini pasti kecil nih. Ini oke, kita coba cek. Wah, ini nggak bisa nih, kita cari lagi deh. Oke, kita coba cari yang ukurannya besar ya. Ini mungkin. Oke, kita coba cari. Kita coba liatin ya, mudah-mudahan kita dapat gambar yang besar. Oke, ini gambarnya juga kecil. Kalau tidak salah saya juga punya sih yang gambar yang cukup besar untuk membantu kita ya. Itu ada di sini. Coba kita cek dulu. Kemudian mungkin di ini saya punya ya ternyata. Oke, kita cari yang ada tulisannya pot A bit ke 0. Nah, ini. Ternyata pot A bit ke 0 itu nyambungnya di 22 ya. Di sini ya. Nah, di bagian sini. Nah, berarti di sini kita tulisi ya pin mode. Pinnya adalah 22 ya. 22. Kemudian kita tulisi dia itu output. Kemudian sudah ini sudah output. Kemudian setelah itu di loop ini kita buat blinky ya. Jadi gini, digital right itu 22. Kemudian dia itu mestinya high ya, high sama low gitu ya. Ini high. Kemudian kita buat lagi. Oke. Kemudian kita kasih delay. Delaynya adalah berapa? Katakan saja 500 ya. Kemudian kita copy saja di sini. Kemudian jangan lupa yang di sini dikasih low itu. Kemudian kita coba klik ya yang di first project itu. Ini di close nggak bisa ya. Oh ini yang project yang nggak kepakai kita close saja ya. Oke, kita compile. Oke, dia sukses. Sambil saya tunjukkan dulu gambarnya ya. Oke, mungkin nah seperti ini. Oke, ini ada di sini ya. Mungkin kita upload dulu. Kita upload. Nah, Anda lihat sekarang PA0 nya ya ada di sini itu blinky ya. Nah, sekarang kita lihat bedanya ya. Nah, Anda lihat di sini kalau kita pakai model style Arduino itu kita dapat program blinky ini ya. Kita dapat berapa ini? Kita lihat compile-nya dulu. Hasil compilernya butuh berapa ini ya? Nah, ini tadi ya. Atau kita compile dulu lagi deh biar kelihatan. Nah, ini ya. Itu RAM-nya butuh 9 byte, flash-nya butuh 1 kilobyte hanya untuk blinky. Ini saya tulisi ya, saya tulisi note gitu ya, text editor. Ini kita pakai model Arduino, dapatnya kayak gini. Oke, nah sekarang kita coba yang modelnya itu tanpa pakai framework Arduino ya. Nah, oke. Kalau pakai tanpa framework Arduino berarti ini kita delete ya. Kemudian tentunya kita nggak pakai void setup lagi ya. Kemudian kita langsung saja tulisi integer min void. Kemudian kita tulisi ya, ini template-nya, kemudian ini template juga gitu. Ini akan dijalankan berkali-kali. Berarti yang di sini ini adalah seperti setup gitu ya. Kemudian yang di dalamnya ini adalah loop. Kemudian di setup kita apa tadi? Kita setting ya. Setting tadi pot A bit ke 0-nya itu apa tadi? Output ya.
Oke, berarti DDR-nya kita kasih berapa? Logiknya 1 ya. Caranya gimana tuh? DDR-A OR sama dengan 1. Ups, ini harusnya keliru ya. Ini harusnya di sini. 1 geser-geser 0. Jadi port A bit ke 0 itu kita set sebagai output. Oke, yang lainnya kita biarkan ya. Kemudian setelah itu kita coba membuat blinky. Blinky-nya berarti port A bit ke 0 itu kita beri logic 1 ya. Dan kemudian kita beri logic 0. Kemudian kita kasih delay yang sama ya, 500 milisecond. Oke, ini sudah saya kasih 0. Kemudian saya kasih 1. Sorry, tadi saya kasih 1. Sekarang saya kasih 0. Kemudian 1 geser-geser 0 ya, saya kasih 0. Ini kemudian setelah itu saya kasih delay ya. Delaynya adalah begini. Kalau ini void ya. Delaynya kita pakai di sini adalah pertama kita include dulu ya, avr/io.h karena kita menggunakan device AVR ya. Kemudian kita tambahi delay, yaitu util delay, util/control space delay. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih delay. Delaynya adalah tadi berapa? 500 milisecond. Kemudian kita copy aja, kita taruh bawah ya. Udah, kita delete saja. Nah, seperti ini ya. Nah, sehingga di sini maksudnya mestinya sama ya. Yang pertama adalah bit ke 0-nya dari DDR-A kita set, artinya kita jadikan port A bit ke 0 itu output, kemudian kita kasih logic 1 di bit ke 0, kemudian kita kasih delay, kemudian kita kasih logic 0 di bit ke 0 dari port A, kemudian kita kasih delay. Oke, coba kita compile, kita bandingkan. Oke, kita lihat ya bedanya apa. Kalau kita pakai raw sama kalau kita pakai frameworknya Arduino sama enggak gitu. Ini tanpa framework ya, kita bisa lihat di sini ya, hasilnya ternyata beda ya. Ya, kalau kita nggak pakai framework ini ternyata lebih kecil ya. Kemudian penggunaan RAM ini juga kecil banget ya. Bahkan di sini 0% tuh. Sehingga ini lebih optimal kalau kita mau eh apa itu coding dari scratch ya. Oke, kira-kira gitu. Nah, sekarang kalau kita compile ya, kita upload ya, hasilnya mestinya harusnya sama ya. Ya. Nah, ini hasilnya sama ya. Nah, kalau kita mau bitnya bit ke 1, berarti ini kita tinggal ganti jadi 1. Ini kita ganti jadi 1. Sorry. Ini jadi 1. Kemudian yang ini jadi 1. Oke. Sehingga kita compile lagi. Ya, maka tentunya bit ke satunya kalau diupload bit ke satunya yang akan nyala. Nah, ini yang bit ke satunya. Kira-kira begitu. Sekarang kita coba memanfaatkan yang lainnya yang hari ini ya. Tidak hanya output, kita juga akan belajar tentang input gitu ya. Nah, untuk input itu seperti ini ya. Mungkin saya lihatkan gambarnya dulu ya dari layout dari board ini ya. Oke, layoutnya seperti ini ya. Tadi kita pakai port A ya. Port A itu ada barlet ya. Port A-nya itu ada barletnya. Nah, jadi mulai dari bit ke 0, 1, 2, 3 itu ada di sini ya, di barletnya itu. Oke, kemudian yang di sini kita coba manfaatkan ya. Di sini kan ada switch ya. Switchnya adalah PB4, PH6, PH5, dan PH4. Kita coba satu saja ya. Jadi kalau ditekan maka LED-nya nyala. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga PB7. Ya, PB7 itu terhubung ke LED 1. PB7 kan pin 13 ya.
Nah, sekarang kita coba begini ya. Kita coba antara PB7 dan PB4. Jadi, kalau switch ini, push buttonnya ditekan, maka LED satunya itu nyala. Kita coba buat program kayak gitu ya. Oke. Nah, caranya gimana? Pertama kita deskripsikan ya. Switch 1 PB4. Oke, switch kemudian LED 1 PB7. Oke. Kita lihat di sini. Oke, kita deskripsikan dulu. Ya, kita buat komen dulu ya. Switch 1 itu tadi apa ya? PB4 kalau nggak salah. Kemudian LED 1 itu PB berapa? PB7. Benar ya? Coba kita cek lagi. Ya, PB7 sama PB4. Oke, berarti benar. PB7 sama PB4. Nah, sekarang di sini kita ganti ya. Kita ingin LED itu berarti output ya. DDRB ya, dia bit ke-7. Oke, dia output. Ini berarti saya tulisi LED output. Kemudian yang satu lagi apa itu? Switch 1 PB4. Dia jadi input karena waktu di reset dia input, berarti nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Tapi yang perlu diperhatikan di push button ini dia nggak ada pull up-nya ya, sehingga kita kasih pull up dengan cara port B-nya. Ya, ini port B. Oops. Port B OR sama dengan 1 geser-geser 4. Oke, ini berarti mengatakan bahwa switch 1 ya, itu di pull up. Ini yang di pull up tadi berapa? PB4 ya. PB4 switch 1 di pull up. Ya, oke, berarti ini sudah settingannya adalah LED-nya output, switch-nya itu inputnya kita pull up ya. Oke. Kemudian sekarang kita tes dulu di sini. Port B7. Oke, kita tes dulu. Oke, port B bit ke-7 ya. Kita delete dulu. Ya, kemudian kita tes apakah port B ini dia itu aktif high apa aktif low. Ya, kita tes. Oke. Kita compile port B-nya itu kita set ya. Kita set di sini PB7 ya. PB7-nya sudah output, sudah kita set, tapi dia itu mati ya. Ini aneh juga sih. Coba kita cek lagi DDRB7. Harusnya dia itu logiknya itu adalah high ya, tapi mati nih. Mungkin LED-nya mati ya, mungkin ya. Coba kita cari tahu dulu ya. Oke, ini sepertinya salah ini ya. Ini kan begini, kan harusnya instruksi geser ya. Oke, ini kita compile lagi, kita upload. Oke, kita tahu bahwa sekarang port B bit ke-7-nya itu LED-nya ternyata itu adalah aktif high ya. Nah, sekarang kita komen dulu ya instruksi ini. Kita sudah dapat switch ya. Kita pengen begini nih. Switch-nya ini ya. Kita cek ya. Jika switch-nya kan kita ingin ngecek apakah begini. Apakah pin B bit ke-5 bit ke berapa itu? Pin B bit ke-4 itu berlogik 1 kan begitu ya. Nah, apakah berlogik 1? Nah, sayangnya instruksi seperti ini kan nggak ada ya di GCC gitu ya. Di GCC nggak ada karena ini adalah instruksi bit. Seperti saya terangkan sebelumnya, instruksi bit itu tidak ada di standar ANSI ya. Karena tidak standar, kita gunakan instruksi yang lainnya. Nah, gimana caranya? Nah, kita copy dulu ya instruksi ini.
kita letakkan di sini ya. Kemudian setelah itu kita coba tulis ya, biar lebih jelas ya maksudnya ini ya. Kan maksudnya kan bit keempat saja yang kita kasih logic, bit keempat saja yang kita tes ya. Kemudian bit yang lainnya nggak perlu kita tes, sehingga yang nggak kita tes itu kita ignore ya. Nah, karena instruksi ini nggak ada ya, model begini ini nggak ada, kita gunakan instruksi test bit gitu ya. Gimana caranya? Caranya cukup simple ya. Ini saya buatkan dulu. Ini. Oops. Oke. Kita buat tabel dulu. Kemudian di sini kita anggap kita nggak tahu ya isinya apa gitu ya. Tapi kita ingin memastikan, oke sebentar. Ini bit ke 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ingin melakukan tes ya. Tes terhadap apa? Tes terhadap bit keempat ini. Sehingga kita lakukan masking lah ya. Maskingnya adalah pakai gerbang N ya. Kalau pakai gerbang N kita masking berarti yang nggak penting itu kita buang. Karena kita fokusnya adalah bit keempat ya. Berarti ini harusnya jawabannya X, yang lainnya karena kita masking, kita tutup, itu harus 0 gitu ya. Sehingga di sini harus kita nolkan. Kemudian yang di masking ini kita tanya gitu ya. Yang ini kita nolkan gitu ya. Kalau kita tanya kan berarti ini dikasih 1 X, berarti kan jawabannya adalah X ya. Nah, X-nya nanti di sini pasti ada dua kemungkinan, yaitu X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 1. Nah, kalau 0 ini menyatakan dia ini ditekan, switch-nya ditekan atau saklarnya ditekan. Yang di sini saklar ya, saklar dilepas gitu ya. Karena aktifnya adalah aktif low ya, saklarnya itu, atau lebih tepatnya adalah push button ya. Nah, sekarang berarti kita buatnya begini nih. Kalau ini adalah pin B, maka kita tanya, jika pin B di N-kan ini ya 0x10 atau 10 heksa ini, kemudian ditanya dia ditekan 0 ya, kalau saklar dilepas 1, berarti ini begini, sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti posisinya apa nih? Saklar atau push button ya, mungkin yang lebih tepatnya ya, saya ganti aja. Jika pin B di N-kan ini ya 0x10 atau 10 heksa ini, kemudian ditanya dia ditekan 0 ya, kalau saklar dilepas 1, berarti ini begini, sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti posisinya apa nih? Saklar atau push button ya, mungkin yang lebih tepatnya ya, saya ganti aja. Push button berarti sama dengan ditekan nih. Ini ya. Ditekan gitu ya. Oke, berarti ini bisa kita ganti ya. Kita gantinya gimana? Kita lihat lagi codingnya. Jadi codingnya tadi mana tadi ya? Bentar. Gini ya. Jika pin B di N-kan, berarti ini kita tambahkannya, ini yang harus hati-hati ya. Ini harus kita kasih kurung ya. Kalau nggak kita kasih kurung bisa salah nih.
Oke. Nah, begini yang benar ya. Tapi kita coba lihat tuh, jumlahnya berapa? Kebanyakan ya. Oke, gini. Oke, berarti ini posisinya adalah saklarnya ditekan. 1, 2, benar 3 ya. Ini miliknya ini. Gini aja deh. Oke, berarti di sini ditekan. Kalau ditekan berarti kita nyalakan saja ya. LED-nya kita nyalakan di sini. Kemudian kalau dilepas, LED-nya kita matikan. Ini kita matikan pakai N. Matikannya. Pakai N, terus di sini kita pakai negasi ya. Oke, coba kita compile dulu ya. Compile, kita upload. Sebelumnya saya tunjukkan dulu. Nah, ini nih. Kita upload. Terus. Oke, berarti posisinya adalah sekarang nggak nyala ya. Sekarang kita coba tekan ya. Hasilnya seperti apa. Oke, kalau ditekan dia nyala. Ya, bisa ya. Nah, ini bisa juga kita ganti ya. Kita gantinya modelnya begini nih. Yaitu 10 itu kan bitnya adalah bit keempat kan. Ini kita gantinya bisa begini. Oke. 1 geser-geser 4. Oke. Oke, kemudian kita ulangi lagi. Compile. Ya, simpan dulu ya. Habis di compile terus di-upload. Maka tentunya ini akan sama. Ya, kita coba lagi. Oke. Kemudian ini juga bisa diubah ya. Diubahnya gimana? Diubahnya itu begini ya. Coba diperhatikan ini. Ini ya kalau di bahasa C itu ya. Bahasa C itu, nah lihat ya. Ini nilainya kalau di N kan kemungkinannya 0 dan X-nya 1 ya. Kalau 0 berarti seluruhnya akan jadi berapa ini? Akan jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tapi kalau 1, dia akan jadi berapa? 0, 0, 0. Jadi X-nya 1 ya. 1, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Atau di sini adalah nilainya 0, di sini adalah nilainya selain 0 gitu ya. Di bahasa C itu statement benar itu adalah selain 0. Statement salah itu adalah pasti 0. Itu sama juga kalau kita perhatikan ya yang ada di sini. Ini nggak harus value 1 ya. Tapi selain 0 itu berarti dianggap benar. Sehingga kalau saya tulis di 0,001 gitu, saya simpan, saya compile, saya upload pun dia juga akan sama ya. Ini ya. Saya upload. Coba. Hasilnya kan bisa ya. Kemudian saya ganti ya. Saya ganti dia -1. Ya, ini kan selain 0 ya. Berarti kan sama dengan while benar. Kita simpen, compile, upload ya. Ini saya upload. Kenapa ini kok fail? Port A undeclare. Sebentar, ini ada masalah apa ini? Coba kita compile lagi. Dan port A. Mana ya dan port A? Ini kayaknya ngompres program yang lain deh. Coba kita simpen. Di sini kan nggak ada port A-nya ya. Undeclare port A. Baris 14. Loh, ini port B nih. Coba kita cek lagi. Sebentar, ini kena apa ini? Port A undeclare. Ini nggak ada port A-nya. Kita mainnya di port B saja. Tadi kayaknya tadi gara-gara clean tadi ya.
Ini tadi kita coba compile sini projectnya. Ini projectnya dari mana ini? Arduino Framework. Push button berarti sama dengan ditekan nih. Ini ditekan gitu ya. Oke, berarti ini bisa kita ganti ya. Kita gantinya gimana? Kita lihat lagi codingnya. Jadi codingnya tadi mana tadi ya? Bentar. Gini ya. Jika pin B di-N-kan, berarti ini kita tambahkannya. Ini yang harus hati-hati ya. Ini harus kita kasih kurung ya. Kalau nggak kita kasih kurung bisa salah nih. Oke. Nah, begini yang benar ya. Tapi kita coba lihat tuh jumlahnya berapa. Kebanyakan ya. Oke, gini. Oke, berarti ini posisinya adalah saklarnya ditekan. 1, 2, benar 3 ya. Ini miliknya ini. Gini aja deh. Oke, berarti di sini ditekan. Kalau ditekan berarti kita nyalakan saja ya. LED-nya kita nyalakan di sini. Kemudian kalau dilepas, LED-nya kita matikan. Ini kita matikan pakai N. Matikannya. Pakai N, terus di sini kita pakai negasi ya. Oke, coba kita compile dulu ya. Compile, kita upload. Sebelumnya saya tunjukkan dulu. Nah, ini nih. Kita upload. Terus. Oke, berarti posisinya adalah sekarang nggak nyala ya. Sekarang kita coba tekan ya. Hasilnya seperti apa. Oke, kalau ditekan dia nyala. Ya, bisa ya. Nah, ini bisa juga kita ganti ya. Kita gantinya modelnya begini nih. Yaitu 10 itu kan bitnya adalah bit keempat kan. Ini kita gantinya bisa begini. Oke. 1 geser-geser 4. Oke. Oke, kemudian kita ulangi lagi. Compile. Ya, simpan dulu ya. Habis di compile terus di-upload. Maka tentunya ini akan sama. Ya, kita coba lagi. Oke, bagian ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Dengan melihat di bahasa C itu statement benar itu adalah selain 0. Kemudian statement salah itu adalah selain kalau statement salah itu pasti 0. Maksudnya seperti apa? Mungkin kita bisa lihat paling gampang di bagian while nih ya. While ini kenapa sih 1 ya? Nah, ini jawabannya begini nih. Anda lihat kalau saya gunakan yang banyak gitu ya. Saya compile gitu. Ya, kemudian saya upload ya. Kemudian kita lihat, kita perhatikan ya. Saya pakai ini dulu. Ternyata ini masih bisa. Kemudian saya kasih minus ya. Oke. Kemudian saya compile, saya upload. Ya. Ternyata ini juga masih bisa. Kemudian saya kasih nilainya begini deh, 0,001. Ya. Kemudian saya compile, saya upload. Ya. Maka ini masih bisa. Tapi begitu 0 ya, saya compile, saya upload. Karena lihat ini nggak bisa. Kenapa? Karena while itu menjalankan statement benar, if menjalankan statement benar. Sementara 0 itu adalah statement salah. Sehingga ini nggak dikerjakan nih. Ya.
sehingga dia langsung saja keluar dari while. Kira-kira begitu. Ya. Jadi dengan pertimbangan itu kita bisa lihat lagi ya, balik ke sini ya, bahwa ketika nilai X itu sama dengan 0, ya ketika ditekan nilainya itu 0 semuanya. Jadinya desimalnya 0. Sementara kalau dilepas nilainya adalah 10 heksa atau itu adalah selain 0. Sehingga ini kalau kita cek kembali ya, kayak begini ya tadi ya. If pin B gitu di N kan, lihat ya, 1 geser 4 gitu ya, maka ini ya Anda lihat kalau kita melihat ini ya, kalau nilainya 1 ya, berarti kan nanti kan dapatnya kan 0x 10 atau 10 heksa ya, berarti ini kan selain 0 tuh, selain 0 berarti kan dia benar tuh. Maka itu artinya adalah ketika tombol dilepas, karena tombolnya adalah modelnya adalah seperti ini tadi ya. Oke, ini ini deh. Oops, sorry. Ini gini ya. Oke, ini VCC. Berarti ketika tombol dilepas, maka ini kan logiknya 5 ya. 5 volt gitu ya. Ya. Maka di sini akan ada tegangan logik 1 gitu ya. Oke. Sehingga ini adalah pernyataan benar nih. Pernyataan benar kenapa? Pernyataan benar ketika dia dilepas, dia memberikan logik 1. Sehingga yang di sini yang dijalankan adalah pernyataan ketika dilepas gitu ya. Nah, sekarang kalau pernyataan ketika ditekan bagaimana? Nah, kita menggunakan model begini nih. Ya. Pin B ya, di N kan 1 geser 4. Oke. Sekarang kita perhatikan ya. Kalau dia dilepaskan logiknya 1. Oke. Nah, begitu dilepas logiknya 1 berarti pernyataan ini yang yang dijalankan ya. If benar kan? If-nya 1. If-nya selain 0. Nah, sekarang masalahnya kita biasanya pinginnya adalah mendeteksi ketika tombol ditekan. Padahal tombol ditekan itu di aktifnya low itu berarti hasilnya itu pasti 0. Nah, tapi if-nya menjalankan statement benar, bukan menjalankan statement salah. Sehingga yang kita lakukan adalah kita tambahkan begini. Ya. Jadi ketika ditekankan 0 berarti kan salah, ditambah pentung atau tanda seru berarti menjadi benar. Sehingga yang dijalankan adalah pernyataan ini berarti ditekan di sini. Ditekan. Kira-kira seperti itu ya. Sehingga yang bagian sini ini tinggal diganti saja ya. Yang semula modelnya di baris 13 ini seperti ini. Ya. Kemudian kita tambahkan tanda seru. Oke. Dan kemudian kita coba upload lagi. Kemudian kita tes. Kalau ditekan dia nyala. Kalau dilepas dia mati. Kalau ditekan logiknya itu low, dikasih tanda pentung ya atau tanda seru, jadinya adalah menjadi benar gitu ya. Sehingga statement benar yang dijalankan yaitu apa? Yaitu baris 14. Yaitu LED dinyalakan. Kira-kira begitu. Nah, sambil kita sekarang memahami ya ini model-model begini ya. Kalau ada tanda pentungnya itu sebenarnya adalah aktifnya adalah aktif low gitu. Sehingga statement ini menyatakan begini nih. Bit keempat dari pin gini. Jika
bit keempat dari pin B berlogika low. Nah, itu ya. Tapi kalau yang begini, jika bit keempat dari pin B berlogika high. Oke ya. Oke, kita coba lihat dulu. Oke. Ini, nah yang begini ya sekarang ya. Anda lihat, yang gini berarti begini. Selama bit EEPE ya, pada register ECR berlogika 1. Nah, itu sekarang kita sudah bisa baca ya. 1 geser-geser. Coba kita cek lagi deh. Ya, oke, ini kemarin sudah ya. Ini juga tadi sudah. Ini sudah. Ini gampang ya. Ya, gampang. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ada lagi nggak ya while-nya? Kita cari while atau if gitu ya. Sambil kita belajar di sini. Oke, nah ini. Nah ini sekarang kita bisa lihat nih. Selama ya bit SPIF pada register SPSR berlogika low. Nah ini kalau kita copy, ya kita coba maksudnya apa sih itu? Kalau kita copy, kita letakkan saja di sini ya, misalkan ya, kita letakkan di sini. Ya, maka nah lihat itu SPF ya. Bit SPF itu di mana sih? Pasti akan ada di SPSR. Maksudnya bagaimana? SPIF ada di registernya SPSR. Go to definition, Anda lihat nih. SPIF itu bit ketujuh dari SPSR. Ya. Sehingga yang sebelah kanan itu pasti bit, ya. Kemudian sebelah kirinya itu ya itu registernya ya. Ini bitnya. Oke ya. Mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.